Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organel sel tumbuhan. Lah, apa saja organel sel tumbuhan itu? Nah, organel sel itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bermembran, terus yang kedua itu ada tidak bermembran. Oke, yang bermembran itu ada nukleus, vakuola, diktiosum, plastida, antara lain kloroplas, amiloplas, leukoplas, dan elailoplas. Terus yang keenam itu ada mitokondria, terus yang terakhir itu ada giloksisom. Terus yang tidak bermembran itu ada ribosom. Nah, di sini paling kalian belum tahu ya, apa sih pengertian dari organel sel tersebut beserta fungsinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian organel tersebut dan bersama fungsinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang organel yang bermembran dulu ya. Nah, tadi ada apa? Apa saja organel yang bermembran? Oh ya, nukleus ya. Nah, nukleus ini adalah inti sel, adalah organel bermembran yang mengandung materi DNA. Jadi, nukleus ini berarti yang mengandung materi DNA. Fungsinya untuk mengendalikan aktivitas sel dan melakukan pembelahan sel. Jadi, yang melakukan pembelahan sel itu ada nukleus. Oke, yang kedua apa? RE. RE itu kepanjangan dari apa? Retikulum endoplasma. Lah, RI ini merupakan lanjutan dari membran nukleus. Jadi ini lanjutannya dari membran nukleus yang pertama ya. Terus RE ini dibedakan menjadi dua, yaitu RE halus sama RE kasar. Nah, RE halus ini berbentuk menyerupai tabung dan tidak ada ribosom di permukaannya. Lah, fungsinya apa RE halus ini? Lah, RE halus ini berfungsi mensintesis karbohidrat, lipid, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Lah, tadi kan dibedakan menjadi dua ya, RE halus sama RE kasar. Terus tadi kan yang RE halus sudah, yang baru ini adalah RE kasar. Lah, RE kasar ini bentuknya menyerupai lembaran dan terdapat di ribosom pada permukaannya. Lah, fungsinya RE kasar ini mensintesis protein. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa? Aparatus Golgi atau diktiosom. Lah, diktiosom atau aparatus Golgi ini sebutan atau badan Golgi pada sel tumbuhan. Merupakan organel bermembran yang memiliki dua penampang, yaitu cis dan trans. Nah, penampang cis ini terletak di dekat RE dan berperan sebagai apa? Sebagai sisi penerima produk dari RE dan dimodifikasi pada sisi ini. Oke, yang kedua itu ada penampang apa? Penampang trans. Nah, penampang trans ini terletak di dekat apa? Di dekat membran sel dan berperan sebagai apa? Sisi pengirim. Hasil modifikasi cis akan apa? Akan dikemas dalam vesikel-vesikel yang dibentuk sisi trans dan dikirim pada bagian yang membutuhkan. Oke, selanjutnya apa selanjutnya? Vakuola. Vakuola merupakan apa? Organel bermembran. Lah, vakuola di sel tumbuhan ini berukuran besar. Jadi vakuola ini ukurannya besar. Terus berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh sel, misalnya air dan metabolit sekunder. Oke, next. Selanjutnya apa? Plastida. Lah, plastida antara lain tadi ada apa aja? Ada kloroplas, amiloplas, leukoplas, sama elailoplas. Lah, plastida sendiri itu apa pengertiannya? Plastida merupakan organel bermembran yang hanya apa? Yang hanya ada di tumbuhan. Jadi
plastida ini hanya ada di tumbuhan ya. Lah, plastida ini selain kloroplas sama seperti vakuola, tapi bentuknya lebih kecil ya. Lebih kecil plastida daripada vakuola. Tadi kan vakuola itu lebih besar. Oke, selanjutnya itu ada kloroplas. Lah, kloroplas itu apa? Plastida yang mengandung klorofil. Klorofil itu apa sih? Zat hijau daun. Oke, pinter ya, udah tahu klorofil. Terus kloroplas itu mengandung organel bermembran ganda. Bermembran ganda. Terus membran dalam berlipat-lipat atau tilakoid. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Berarti kalau fotosintesis itu terjadi mana? Di kloroplas. Oke, selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria itu apa sih? Nah, mitokondria ini apa? Organel bermembran ganda. Terus membran dalam berleku-leku atau kristal. Fungsinya sebagai tempat apa? Tempat respirasi seluler. Oke, ini organel yang terakhir ya, yang bermembran, apa namanya? Glioksisom. Nah, glioksisom ini merupakan organel bermembran serupa dengan peroksisom pada sel hewan. Nah, ini dijumpai pada jaringan penyimpanan lemak pada biji. Terus sebagai apa? Fungsinya itu sebagai mengubah asam lemak menjadi glukosa. Oke, yang terakhir ini ada apa? Organel yang tidak bermembran. Tadi hanya berapa? Hanya ada berapa? Hanya ada satu, yaitu ribosom. Lah, ribosom ini merupakan organel yang kecil dan padat di dalam sel. Terus fungsinya sebagai sintesis protein yang mengandung protein 40% dan asam nukleat berapa? 60%. Lah, ribosom ini terbagi menjadi dua ya, yaitu ribosom bebas sama ribosom terikat. Kalau ribosom bebas ini adalah ribosom yang munculnya secara bebas. Sedangkan kalau ribosom terikat ini apa? Yang melekat pada retikulum endoplasma. Oke, yang terakhir adalah apa? Organ yang tidak bermembran. Tadi hanya ada berapa? Hanya ada satu, yaitu ribosom ya. Nah, ribosom ini apa? Merupakan organel yang ukurannya kecil dan padat di dalam sel. Yang fungsinya itu apa? Fungsinya sebagai apa? Sintesis protein yang mengandung protein 40% dan RNA 60%. RNA itu atau itu ya, ribonukleat. Lah, terus apa? Ribosom itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ribosom bebas, yang kedua ribosom terikat. Kalau ribosom bebas itu ribosom yang munculnya secara bebas. Terus yang terikat itu melekat pada retikulum endoplasma atau yang disebut RE. Nah, berarti sekarang udah tahu ya, di dalam organel tumbuhan itu ada organel yang bermembran sama tidak bermembran. Terus sudah tahu penjelasannya beserta fungsi dari organel-organel tersebut. Oke, semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.